Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Marina Lestari. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia dimulai di tahun 1960. Masuknya bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah merupakan salah satu hasil dari konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang diadakan di Malang pada tanggal 20 sampai 24 Agustus tahun 1960. Namun, bimbingan dan penyuluhan hanya terbatas pada bimbingan akademis saja. Tahun 1963, IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Tahun 1971, berdiri proyek Perintis Sekolah Pembangunan yang disingkat PPSP di 8 IKIP, yaitu di IKIP Padang, Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Malang, dan Manado. Melalui proyek ini, bimbingan dan penyuluhan dikembangkan. Juga berhasil disusun pola dasar rencana dan penanganan bimbingan dan penyuluhan. Tahun 1975 di Malang diadakannya Konvensi Nasional Bimbingan pertama. Di sana terbentuklah PBI. Di tahun yang sama lahirlah kurikulum 1975 untuk sekolah menengah atas yang di dalamnya memuat pedoman bimbingan dan penyuluhan. Pada saat itu masih minimnya tenaga pendidik jurusan bimbingan dan penyuluhan, membuat diselenggarakannya program PGSLP dan PGSLA setara dengan D2 dan D3 untuk bimbingan dan penyuluhan. Hal ini dilakukan untuk mengisi jabatan guru BP di sekolah. Tahun 1984, jurusan bimbingan penyuluhan atau BP berubah menjadi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang disingkat PPB. Kemudian penyempurnaan kurikulum yaitu kurikulum tahun 1984 memasukkan bimbingan karir pada kurikulum tingkat sekolah menengah. Tahun 1989 terbit Undang-Undang Nomor 2 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Di tahun yang sama, SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terbit Nomor 26 mengenai angka kredit bagi jabatan guru dan lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 1991, berdirinya Ikatan Pendidik Konselor Indonesia atau disingkat IPKON sebagai divisi pertama dari IPBI. Di tahun selanjutnya, muncul divisi baru IPBI. Di Jakarta, ada namanya IGPI atau Ikatan Guru Pembimbing Indonesia, kemudian di Surakarta, ada Ikatan Sarjana Konseling Indonesia atau disingkat ISKIN. Pelayanan BP di sekolah yang tidak jelas membuat pandangan orang tua kurang bersahabat dengan BP. Kemudian muncullah anggapan anak yang datang ke BP adalah anak yang bermasalah. Di sana lahirlah SK Menpan nomor 83 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Pada pasal 3 disebutkan tugas pokok guru, yaitu menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan. Pada kurikulum 1994, bimbingan dan penyuluhan berubah menjadi bimbingan dan konseling. Di tahun ini juga muncul divisi IPBI yang baru, yaitu IDP atau Ikatan Dosen Pembimbing Indonesia yang didirikan di Surakarta. SK Menpan nomor 83 tahun 1993 dijabarkan lebih lanjut melalui SK Kemendikbud nomor 25 tahun 1995. Sebagai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Di dalam SK ini, istilah BP menjadi BK, dan di sekolah dilaksanakan oleh guru pembimbing. Tahun 1999, pendidikan profesi konseling atau PPK pertama kali dibuka di Universitas Negeri Padang. Pada Kongres IPBI ke-9 di Lampung, terjadi perubahan nama organisasi dari IPBI menjadi APKIN. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 ayat 6 ditegaskan konselor sebagai salah satu kualifikasi pendidik. Tahun 2007, Universitas Negeri Semarang membuka PPK. Tahun 2008, terbit Permendiknas Nomor 27 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Di sana dijelaskan, konselor adalah lulusan S1 BK dan PPK. Tahun 2012, Unindra dan UNP bekerja sama dalam program PPK.
Tahun 2014, PPK dibuka di Universitas Medan dan Universitas Banyuwangi. Di tahun yang sama, Unindra sedang melakukan proses PPK mandiri. Tahun 2016, Ikatan Konselor Indonesia mendapatkan pengesahan hukum dari Menkumham. Tahun 2017, keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia mencantumkan PPK sebagai program studi, sementara PPGBK tidak termasuk di dalamnya. Tahun 2018, UHAMKA membuka PPK bekerja sama dengan UNP. Sampai saat ini, bimbingan dan konseling terus berkembang dan akan terus berproses menjadi yang lebih baik agar dapat membantu dan melayani masyarakat Indonesia. Demikian penjelasan dari saya mengenai perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.